Oke teman-teman, video ini mungkin jadi part pertama untuk updatean aku belajar Roblox Studio. Dan ya mungkin gak banyak yang bisa aku sampaikan, tapi setidaknya cukup untuk kita jadikan updatean part belajar Roblox Studio teman-teman. Dan ya langsung aja kita mulai. Pertama-tama mungkin dari cara kita pakai Roblox Studio-nya dulu, dari move tampilannya atau mouse-nya. Yang pertama itu seperti biasa WASD. W untuk maju, S untuk mundur, kanan, kiri itu pakai D sama W. Nah, dan kalian bisa naik ke atas, ke bawah itu pakai E untuk atas, dan Q untuk ke bawah. Dan untuk kalian yang pakai mouse itu bisa kalian lihat sekitar atau ya looking around itu pakai klik kanan di mouse kalian. Dan untuk klik kirinya itu untuk ngepick item teman-teman, ngepick part lah ya istilahnya. Dan di sini ada beberapa tampilan, ada home, avatar, UI, script, model, plugins dan sebagainya. Mungkin di updatean gini kita bahas di home-nya aja dulu ya. Pertama-tama kita mungkin tambahin partnya. Gimana caranya kita tambahin part? Yang pertama kalian ke home dulu. Habis itu kalian bisa ke bagian part ini. Dan di sini ada banyak pilihan, ada block, spare, wedge, corner, dan silinder. Untuk video ini mungkin aku tambahin block, dan kalian itu bisa modifikasi partnya, itu bisa di rotate, transform, atau di scale. Mungkin untuk pertama-tama tugas coding bakal scale dulu. Ini panjangnya segini dan lebarnya mungkin segini. Ini udah cukup, dan kalian itu bisa kalian bisa ada di pojok pojok kanan itu ada properties, dan dimana di dalam properties itu kalian bisa styling part-part styling partnya. Kayak contohnya ini break colornya, kita bisa ubah warna apa yang kita inginkan. Contohnya kita warna merah ini ya. Habis itu materialnya itu banyak banget teman-teman ya. Ada leather, ada limestone, marble, metal, dan sebagainya. Mungkin di sini aku bakal tambahin marble, jadi kayak gini ya bentuk teksturnya. Dari itunya kalian juga bisa tambahin transparan. Kalau misal transparan itu 1, kalau enggak transparan itu 0 teman-teman. Dan kalian juga bisa tambahin shadow di bagian di mana ya, di bagian wait teman-teman ya. Ini dia. Nah, kalau semisal kalian mau nambahin ada shadow-shadownya, kayak semisal nanti bakal bikin rumah dan sebagainya, kalian bisa tambahin shadow di sini. Seperti itu teman-teman ya. Jadi intinya di properties ini kalian bisa ubah-ubah part-part yang ingin kalian ubah gitu ya teman-teman. Dan di sini juga ada ancor. Jadi kalau ancor itu untuk ketika si benda ini nggak bakal bisa digeser-geser. Contohnya seperti ini teman-teman. Sebentar. Nah ini dia. Nah ini tempat itu bakal fix gitu. Jadi kayak dia tuh bakal mengunci, bakal ngefixin gitu posisi dari si part-partnya. Kalau yang ini kan udah diancor nih, dia itu bakal bisa berubah-berubah teman-teman, bakal bisa jatuh atau dan sebagainya gitu ya. Dan untuk di bagian skripsi ini sih untuk di part ini tuh lebih ke arah modifikasi dari partnya. Jadi ini tuh kalau misalkan di bahasa programan lain tuh dia disebutnya modifikasi, kayak apa ya, memodifikasi lah ya, tanpa mengubah di propertiesnya. Jadi kita ubah di bagian codingannya teman-teman. Kayak contohnya nih awalnya itu si benda yang ini nih, part yang 3 ini ya, part 3 dia tuh warnanya pink, materialnya leather ya kan, ya benar. Dan di scriptnya itu aku ubah pertama-tama itu untuk template awalnya itu ada di game workspace. Ini udah otomatis harus kayak gini. Habis itu kalian sebutin part mana yang pengen kalian ubah, part 3 semisal. Habis itu apa yang mau diubahnya bercolor. Nah setelah itu di updatean Roblox Studio itu kalian harus ketikin lagi bercolornya. Habis itu tulis new.
bercolor.new dalam kurung kutip apa yang pengen kalian ubah warnanya. Kayak misal di sini deep blue, otomatis nanti kita run itu warnanya berubah jadi deep blue teman-teman. Nah seperti ini lah gitu. Dan untuk yang ini sih kita bikin variabel yang dimana variabel ini buat mempersingkat. Kan gak mungkin nih kalau misalnya banyak part-part di dalam game kita harus nulis satu-satu kayak gini. Lebih baik kita tulis atau bikin variabel yaitu variabel game workspace partnya part 1. Jadi untuk semua part-part 1 itu langsung aja kita sebut sebagai part A gitu. Jadi kalau part A-nya mau diganti bercolor, kita panggil part A-nya. Kalau material, part A-nya dipanggil lagi dan sebagainya teman-teman. Dan ini juga jadi fungsi. Ini kita manggil fungsinya. Fungsinya itu seperti ya pada umumnya aja di pemrograman lain kayak JS dan sebagainya teman-teman. Dan BTW ini bahasanya bahasa luar ya. Dan ya mungkin segitu aja teman-teman semuanya untuk updatean belajar aku kali ini. Semoga membantu dan kita sama-sama belajar. Oke, see you teman-teman semuanya. Bye bye.